3 hari ini Irene lebih banyak merenung, entah memikirkan nasib cintanya atau memikirkan masa depannya. Terpikir olehnya untuk kembali ke Bandung dan serius untuk kemungkinan membuka cabang toko buku lagi. Rasanya ia rindu mengurus tokonya langsung tanpa memberikan wewenang pada pihak lain untuk mengurusi toko bukunya. Sementara ia tinggal di pondok. Namun ia juga menemukan kedamaian di pondok saat belajar agama meski di sisi lain, ia harus berjuang menyembuhkan luka. Kehadiran bayi lucu, anak Mira dan Aska, memberikan warna tersendiri baginya. Terkadang ia sengaja mampir ke kamar Mira demi bisa melihat bayi itu lebih lama. Pada dasarnya, dia memang menyukai anak kecil. Mira dan Aska sedang mempersiapkan pernikahan. Setelah menikah, Mira akan tinggal di rumah yang sudah disewa Aska. Demi menikahi Mira, Aska rela kehilangan segala kemewahan yang sudah mendarah daging sejak kecil. Ayah baru itu memulai usaha toko sembako dari nol. Diam-diam Irene salut dengan pasangan itu yang mampu bertahan meski tanpa restu. Irene bertanya pada semilir angin yang menelusup ke celah jendela. Apa dia bisa bertahan bersama Arham hingga ke pelaminan? Bisa dibilang, status hubungannya dan Arham saat ini begitu complicated. Saling merindu, saling mencinta, tapi serasa ada rentang jarak yang begitu jauh. Irene menghindari Arham, sementara laki-laki itu masih berusaha meyakinkannya. Sebenarnya tak boleh ada komunikasi via phone antara mereka. Arham tak ingin memberikan contoh yang buruk pada para santri. Namun karena santri dewasa diperbolehkan memegang ponsel, dan karena ia tak tahan lagi meredam kerinduannya, Arham menabrak batasan yang ada. Setiap malam, pesan singkat tapi bermakna selalu meramaikan ponsel Irene. Kangen kamu, Mas. Sayang kamu. Berjuanglah bersamaku. Jangan nyiksa aku kayak gini. Aku masih menjaga hati untukmu. Arham tahu, rasanya tak pantas sebagai guru di pesantren jika ia tak bisa mengendalikan diri untuk menjaga jarak dengan Irene. Harusnya ia lebih bersabar dan tak menunjukkan kerapuhannya di mata gadis itu. Harusnya, ia tetap menjaga wibawa dan tidak mudah mengobral kata rindu. Dia tidak sedang mengobral. Dari hati yang terdalam, dia memang merindukan gadis itu. Apa daya, ia memang manusia biasa. Jatuh cinta ini begitu menyesakkan. Bukan ia ingin berlama-lama menikmati romansa yang membara tanpa status. Ia pun ingin secepatnya menghalalkan jalinan asmaranya dan Irene. Namun semua terhalang restu. Ia tak peduli meski semesta meneriakinya ustadz lebay, alay, bulit, bucin, atau apalah. Terkadang ia merasa dihadapkan pada jalan buntu. Kenapa jatuh cinta bisa serumit ini? Irene menenggelamkan dirinya pada banyak aktivitas pondok untuk mengubur sakit hatinya. Ia tak ingin memikirkan urusan cinta. Ia ingin fokus belajar agama. Ia pasrahkan semua pada Allah. Jika memang Us-Us adalah jodohnya, Allah pasti akan memberikan jalan. Sudah 3 hari ini pula papa mamanya menanyakan Arham, kapan kiranya Arham akan datang melamar. Irene tak berani bercerita keadaan yang sebenarnya. Ia tak mau memperkeruh keadaan. Ia tak mau orang tuanya berseteru dengan orang tua Arham. Tanpa Irene tahu, Arham terkadang mengamatinya dari jauh. Menerka-nerka kenapa Irene tak pernah membalas pesannya. Masih adakah rasa cinta di hati Irene untuknya? Arham pun tak tahu. Di hati Irene berkecamuk segala rasa. Tentu, cinta itu masihlah kuat untuk Arham. Bahkan ia tak bisa mengenyahkan nama itu dari pikirannya. Namun jika teringat kata pedas Marini, Irene tak bisa berbuat banyak. Ia tak mau menyakiti hati seorang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan seorang Arham, hingga tumbuh menjadi laki-laki berperangai baik dan sopan. Apalagi, ia pernah mendengar kajian bahwa yang paling berhak pada seorang laki-laki adalah ibunya. Bahkan meski sang anak sudah menikah. Siapakah yang berhak terhadap seorang wanita? Rasulullah menjawab, suaminya, apabila sudah menikah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya lagi, siapakah yang berhak terhadap seorang laki-laki? Rasulullah menjawab, ibunya. Hadis riwayat Muslim. Irene tak mau Arham bersitegang dengan orang tuanya, terutama ibunya.
Meski ia harus menahan rasa sakit, ia ikhlas jika itu jalan yang baik untuknya dan Arham. Arham merenung di kamarnya. Ia berpikir, mungkin ia harus segera mendatangi orang tua Irene untuk melamar gadis itu. Namun lagi-lagi ia terpaku pada sulitnya mendapatkan restu. Arham, dari kemarin aku perhatiin kamu melamun terus. Mikirin si master sayangmu itu. Danu menepuk bahu Arham. Dia sesama guru di pesantren yang tinggal satu kamar dengan Arham. Siapa lagi? Balas Arham singkat. Maaf, kalau aku kasih masukan. Begini loh Ar, bagaimanapun restu orang tua penting, apalagi restu ibu. Meski kamu menikah sekalipun, ibumu tetap berhak atasmu. Arham terdiam, ia cerna ucapan sahabatnya. Aku rasa gak ada salahnya kamu turutin nasihat bapak ibumu. Sabrina itu gadis yang baik, soleha, cantik. Ingat akan hadis tentang memilih jodoh. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, wanita dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama. Niscaya engkau beruntung. Tentu Arham paham tentang hadis itu. Masalahnya tak ada yang bisa mengerti bagaimana hatinya mantap memilih Irene. Ketika banyak yang meragukan Irene, dia tak pernah meragukan gadis itu sedikit pun. Irene seorang muslimah, dia pun sedang belajar berhijrah dan istiqomah dengan hijrahnya. Apa salah jika aku memilihnya? Mungkin ilmu agama Sabrina lebih tinggi, tapi pengamalan ajaran agama, ketakwaan, dan isi hati seseorang, hanya Allah yang bisa menilai. Mungkin hanya aku aja yang bisa melihat kebaikan dalam diri Irene. Danu terpaku mendengar ungkapan hati sahabatnya. Cinta tidak bisa dipaksakan. Jika memang sahabatnya telah menemukan derbaga untuk melabuhkan kapalnya, ia bisa apa? Pancen wong lagi kasmaran angel dipenging. Memang orang kalau lagi kasmaran sulit dibilangin. Danu menggeleng. Wes pernah seneng wong, Mbok? Mesti ngerti rasane. Emang iki dilema banget nu. Tapi kepriwe ya? Aku wis terlanjur sayang me Irene. Rasane apot nek aku mundur terus nikah karo wong sing aku ora seneng. Udah pernah suka orang kan? Pasti tahu rasanya. Emang ini dilema banget nu. Tapi gimana ya? Aku udah terlanjur sayang sama Irene. Rasanya berat kalau aku mundur terus nikah sama orang yang gak aku cinta. Sholat istihoro Ar, tukas Danu. Wis pengko pangkaping. Tapi kadang ngerasa urung entuk jawaban, padahal atiku wis mantep. Restu ibu sing gawe aku galau. Jawab Arham. Udah berkali-kali, tapi kadang merasa belum dapat jawaban, padahal hatiku udah mantap. Restu ibu yang bikin aku galau. Danu mendesau. Ia berharap yang terbaik untuk sahabatnya. Urusan cinta itu memang terkadang membingungkan. Sabrina melangkah menuju luar pesantren. Ia hendak membeli oleh-oleh karena lusa ia berencana mudik ke Banjarnegara. Ia ingin membelikan oleh-oleh untuk orang tua Arham. Biasanya, ia meminta salah satu santriwati untuk menemaninya. Tapi kali ini ia berjalan sendiri. Dia terkejut setengah mati kala seseorang menghentikan motor sportnya di hadapannya. Sabrina menghentikan langkahnya. Seseorang yang tak asing turun dari motor dan menatapnya tajam. Penampilannya lebih terlihat seperti preman pasar atau anggota gangster yang menakutkan. Laki-laki itu tak jua berubah, berbeda 180 derajat dengan adiknya. Mau kemana, Sab? Tanya laki-laki berjambang itu dengan ekspresi wajah tak terbaca. Bukan urusanmu, jawab Sabrina ketus. Dari dulu kamu selalu galak sama aku. Apa karena orang tuaku menjodohkanmu dengan adikku lantas kamu jadi seketus ini? Laki-laki itu meninggikan suaranya. Sabrina terdiam. Arzan adalah putra sulung Marini dan Pambudi, kakak kandung Arham yang memiliki kepribadian bertolak belakang dengan Arham. Ia gemar balapan liar, minum, dan bersenang-senang tak jelas. Itu yang membuat Sabrina tak menyukainya. Kendati pemuda itu sudah mengejarnya sejak ia duduk di bangku SMP. Aku mau lewat. Sabrina hendak melangkah, tapi Arzan menghalangi langkah wanita yang sudah ia cinta sejak lama.
Ikutlah bersamaku. Aku traktir makan, ucap Arzan datar. Sabrina membulatkan matanya. Kamu pikir aku mau jalan sama kamu? Kamu bukan tipikal orang yang aku suka. Punya kaca kan di rumah? Apa kamu pikir kamu pantas bersanding denganku? Mendengar ucapan pedas Sabrina, Arzan merasa kesal dan kecewa. Ditariknya tangan gadis itu dan mendorongnya hingga menghimpit pagar di pinggir jalan. Ia arahkan gadis itu untuk masuk gang sempit agar tak ada orang yang melihat. Sabrina memberontak. Ia berusaha melepaskan diri dari cengkraman Arzan. Jangan berteriak, aku cuma ingin bicara. Kilat kemarahan Arzan seketika membungkam Sabrina dalam ketakutan. Hanya aku yang tahu siapa dirimu, Sab. Hanya aku yang tahu masa lalumu. Hari ini kamu bisa bicara sekasar ini padaku. Suatu saat, kamu akan menyesalinya. Aku masih punya hati dengan tidak menyebarkan aibmu di masa lalu. Arzan berbisik lirih di telinga Sabrina. Malam itu adalah malam terindah dalam hidupku, dan aku gak akan melupakannya. Arzan mengusap pipi Sabrina lembut. Debaran di dada Sabrina semakin bertalu. Ada rasa takut sekaligus gugup yang merajai. Ingin ia berteriak, tapi suaranya seolah habis. Hingga akhirnya, ia hanya bisa terdiam dengan sudut mata yang sudah berkaca. Arzan menjauh lalu menaiki motornya. Ia melaju, berlalu dari hadapan Sabrina yang masih gemetaran. Iya, tentu dia tak akan lupa pada malam itu. Malam yang ia sesali bahkan hingga kini.